Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, luar biasa. Yopi, Hilmi, luar biasa. Alhamdulillah. Sono ya, orang kedua ini dikieu bulak balik ke pingpongnya ya. Tim kreatifnya luar biasa. Luar biasa. Set yang berbeda. Nah, set yang berbeda. Tim ketiga nih. View ketiga. Oh ya, setelah kemarin Ultraman-nya yang tadi ini. Nanti kita di tempat yang lain dan Hilmi lah enggaknya. Nah, ayeuna teh karena podcast kita itu mau berbasis kisah, ya. Yang kedua mau berbasis sistematika gitu nya. Jadi dimulai remaja, kemudian menuju nikah, terus kemudian menuju nanti punya anak sampai umur 40 tahun. Jadi semuanya mau sistematis gitu ya. Sehingga walaupun orang-orangnya masih muda, tapi obrolan kita tentang pernikahan. Pemanasannya Mang Icang. Pemanasan. Bekal tadi. Itu, bekal. Nah, ayeuna kisah naon ieu yang akan kita angkat kira-kira? Kisah Nabi siapa? Nabi Yakub. Wih, Nabi Yakub. Kenapa entum memilih kisah Nabi Yakub kira-kira? Gini, setelah cari tahu gitu. Cari Google. Cari Google. Kenapa Nabi Yakub itu kisahnya yang sering diangkat itu tentang keluarga gitu. Tidak pernah atau sedikit kisah tentang Nabi Yakub tentang perjuangan dakwah beliau. Betul. Jadi di Al-Qur'an itu kisah para nabi yang jarang diceritakan tentang perjuangan dakwahnya itu Nabi Yakub ya. Justru yang sering disorot adalah tentang keluarganya, betul. Mang Icang kumaha kisahna Mang Icang? Jadi Mang Icang namanya Yopi ya. Ini panggilan Mang Icang, betul. Itu nama panggung ya. Nama panggung ketika di sinema kan ya. Kalau di sini namanya Yopi. Silakan. Ini admin IG, admin medsos. Jadi kalau ada yang balas itu bukan saya ini. Termasuk IG saya yang pegang dia. Wih, luar biasa. Luar biasa. Pegawai nang ngedit ngapoe. Silakan. Jadi kisah Nabi Yakub ini kan tadi bahwasannya kisah Nabi Yakub itu jarang dikisahkan tentang dakwahnya. Nah, salah satu cerita Nabi Yakub ini menikah kepada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan. Mun ieu mah lakinya boga ka bogoh jalu kan gitu. Nah, jadi 2 orang perempuan ini anak dari pamannya Nabi Yakub sendiri. Betul. Yaitu namanya Lia sama Rahil. Nah, nama yang pertama Lia, yang kedua Rahil. Nanti anaknya manggilnya apa? Apa tadi? Mamalia. Jadi paling nggak boleh punya itu Lia nya anak itu. Nanti mamanya bingung budakna. Ya mama sana mina Mamalia kan bahaya kan itunya. Paling nggak boleh. Ya kan? Mohon maaf bagi nama yang Lia ya. Ya tidak ada maksud. Nah, silakan. Nah, jadi lanjut. Jadi ketika Nabi Yakub ingin melamar atau ingin menikahi 2 orang perempuan ini, yang pertama Nabi Yakub ingin menikahi adiknya dulu. Adiknya dulu. Ini tegang ya dia kalem. Adiknya dulu. Adiknya heula asa di Indonesia kan sunakeun we gitu. Siap. Adiknya dulu namanya Rahil makanya gitu. Terus namanya Rahil. Nah, tapi kata pamannya ini syarat untuk menikahi Rahil ini salah satunya harus bekerja. Harus mengabdi kepada pamannya. Nah, bekerja selama 7 tahun di peternakan pamannya ini. Nah, setelah 7 tahun, kata pamannya ini Nabi Yakub harus menikahi kakaknya dulu sebelum ke adiknya. Padahal tujuan pertamanya itu ke adiknya. Ke Rahil. Tapi syaratnya harus dua harus kerja sama bakti kerja bakti namanya kerja, yang kedua
harus menikahi kakaknya dulu sebelum ke adiknya. Padahal Nabi Yakub ini mencintai adiknya. Kira-kira mun ente yang nikah kasih A ya. Tapi syaratnya kata mertua itu nikah dengan si A tapi harus ente berbakti dulu selama 7 tahun. Yang kedua harus nikah dulu sama kakaknya. Kira-kira gimana? Leuheung mun geulis kakakna teh. Ini pilihan yang luar biasa. Beratan leres. Kumargi abi mah tak acan gitu. Teu acan ke alaman ya. Ai bogoh ka awe pernah ngalaman. Ngalaman alhamdulillah normalnya berarti. Normal. Kan sigana lamun misalkan kalau misalkan ada di posisi itu gitu. Kalau cinta tekadnya untuk menjalankan ibadah, insya Allah gitu. Insya Allah dijalani. Luar biasa. Gini, dari kisah tadi itu sebetulnya kenapa Nabi Yakub itu mau menikah dengan Rahil, pada akhirnya nanti akan muncul 2 keturunan. Dari keturunan istri yang pertama itu punya anak 8, yang kemudian nanti mencelakai adik-adiknya. Ya. Istri yang kedua namanya Rahil, mempunyai anak 2, Benyamin dan Nabi Yusuf gitu. Lain di lockdown di SMK. Nabi ya. Di lockdown di sumur. Sama di SMK di lockdown nantinya gitu. Nah, gitu kisah teh tah. Kira-kira nih saya nanya. Seandainya ente di usia muda, di usia menuju nikah nanti, kematangan berpikir apa ketika mau nikah dihadapkan dengan situasi kayak gitu? Mundur maju. Kira-kira ente jawaban ente heula atuh penanya ashabu ke kanan heula suka kiri. Ente maju mundur. Karena memang tekadnya awal untuk beribadah mungkin pasti maju. Allah majunya. Mi ente tadi Sami kalau misalkan kita udah punya tekad cinta, luar biasa. Cinta kepada hamba Allah. Luar biasa kan. Luar biasa kepada hamba Allah. Dengan keyakinan bahwasannya ini akan menjadi teman hidup gitu. Bakal dijalani dan ya terus maju. Pertanyaan yang kedua, kira-kira ketika syaratnya kayak gitu, istri yang kita tuju ridho tuh lamun ente dikawin jeung batu. Kira-kira itu belum tentu. Maka disinilah mohon maaf ketika seseorang ingin membangun rumah tangga, tadi betul pondasinya itu adalah bukan karena syahwat semata. Karena Nabi Yakub memandang bahwa di Rahil ini nanti akan ada keturunan yang melanjutkan dakwah dirinya gitu. Saya kemudian rintangan menuju pernikahan dengan Rahil itu dia hadapi dengan penuh kesabaran. Paling hese bro dalam kehidupan itu bukan sabar dalam kemaksiatan, bukan sabar dalam kegalauan, bukan sabar dalam penuh masalah. Paling susah itu kesabaran itu ketika kita dalam ketaatan. Betul gak? Sabar dalam khusyuk sholat itu perlu kesabaran. Dalam berjuang ente di organisasi itu perlu kesabaran. Tanpa kesabaran itu semua tidak akan ada maknanya, gitu. Tidak akan berjalan lama gitu. Ya. Dalam istiqomah kebaikan butuh kesabaran. Kan istiqomah itu kan ista dan qiyam, usaha untuk tetap ajak berdiri. Hese bos. Susah. Maka jalan kebenaran itu tidak pernah sepi dengan godaan. Saya berani jamin ketika seseorang dalam hal kebenaran tidak selamanya jalannya mulus. Selalu ada kerikil. Maka saya sering katakan ketika ada pertanyaan di hati, tapi kairaha aing kieu, nanaonan urang kieu, naon kieu wae gitu. Maka tangkap itu, sebab itu adalah cara atau indikator Allah masih sayang ke kita. Ketika ada pertanyaan kayak gitu, dibanding dengan ketika ente melakukan maksiat, ketika ente melakukan kehidupan yang tidak manfaat, ente tenang saja, itu bahaya. Maka bersyukurlah ente sudah tersesat jalan yang benar ya akhirnya. Tersesat jalan yang bahwa nama laweng banyak
saya apa kehidupan ente dulu malaweung spesifik galau udah di depot gitu. Galon tanah gitu nya galon eta mah gitu. Cai heula anu mah. Cai heula. Biasana abi teh nu nganterkeun cai. Oh biasana ente bener. Anu mah lain bintang tamu namanya. Ada bintang tamu biasa. Suguhan. Anggar mawan nama ente biasanya. Anggar. Kan bae ya. Gini, usia ente, usia Hilmi itu yang dibutuhkan itu bukan guru sebetulnya. Bukan guru. Tapi dibutuhkan tuh sosok mentor gitu. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW sudah berumah tangga, dititipkanlah seorang anak, mohon maaf ya, khodim namanya, bahasa kitanya pembantu, mohon maaf, itu namanya Anas bin Malik. Saking kudeket aja Rasul nepikeun ka salah sahiji periwayat hadis termuda namanya Anas bin Malik. Gitu. Dititipun di imahna, sina monok moek di imahna, tapi satu hal anu dalam berkesan di pikiran Anas bin Malik, can pernah Rasul nitah. Gitu. Hebatnya Rasulullah SAW dititipan budak tapi teu pernah nitah. Duh kasih terus seperti gitu tiap naon teu kunungan dititah gitu. Siga marane pan ningali kolot bebeknya kejedog gitu nyase euy damang urang naon pernyumun udun. Sadi titah macam ini tan gitunya. Maka disitulah butuh chemistry mental gitu. Jadi saya bahagia sekali punya adik-adik kayak ente gitu. Suatu saat harapan saya bukan saya terlampaui, harapan saya ente lebih dari segala hal di potensi ente masing-masing. Karena kita tidak berjuang di lintasan yang sama. Mungkin saya hari ini kayak gini bisa jadi ente lebih maju. Nah, balik dari ngomongin kawin. Udah aku sama bahwa ya, nah udah ngomongin podcast tentang keluarga, ente can nikah, ente mau nikah, tengah-tengah ngejegang dia nya ya. Saya ipat saya usik eta gitu nya. Nah, gini saya bolak-balik ke dia waktu itu. Nah, saya ingin pertajam satu hal. Dalam nikah ini bukan karena syahwat, Bos. Bukan karena syahwat, bukan dalam rangka menyalurkan syahwat yang ingin kita tunaikan, bukan. Jadi Nabi Yakub menikahi Rahil itu bukan motif syahwat gitu. Diurang kan kebanyakannya puntennya ketika nikah itu motifnya adalah supaya memenuhi menyalurkan syahwatnya. Padahal kata Rasulullah SAW menikah itu adalah setengahnya dari agama. Nah, maka ketika ente bujang kayak setengah nah mah dijamin kene ya mah. Saya mah dijamin di kuah ngalamanya mah dijamin kene. Duaan karena masih setengah dari agama belum genap gitu. Jadi ente kalau belum nikah dijamin kene. Jadi bahasa Quran kan bagi yang belum nikah itu belum punya pakaian. Jadi ente kayak itu tadi ulutudan artinya ulutudan. Nah, maka saya ngomong pertajam tentang syahwat ini. Kira-kira seusia ente, saya itu sih ngeluar syahwat eta. Misalnya beratnya. Mungkin ini bukan ente bisa mewakili perasaan remaja di usia ente kan. Rata-rata ketika mengontrol emosi tentang itu gitu ya kan. Sering dikatakan juga bahwasannya ketika umur kebaikan itu pendek dan umur kemaksiatan itu panjang dan sering itu dirasakan, memang terasa gitu ketika kita tahu bahwasannya ini nggak boleh nih dilakukan karena ada hasrat atau nafsu yang kedepankan, tapi sulit untuk mengerem gitu. Betul. Akhirnya kupling terusnya ngerem gitu. Saya iya pernah cerik diputuskan cek orang putus alam bisa teruput-ting kan dia lagi heut akan geus dak tisu mah bisa putuskan nya mang cenah putus langsung cerik teruput-ting nya pernahnya manteu cenah cik kagak kumaha seusia ente tertarikan terhadap lawan jenis kira-kira kumaha ya terutama seusia Abi dan Umi terutama soal menjaga pandangan. Betul. Kadang tinggal sekedik ya langsung. Stalking IG ka kieu-kieu ada bukaannya. Ada kieu. Pertama itu
memang gimana gitu, susah gitu, terutama cara mengelolanya. Betul, susah syahwat itu kan. Nah maka teman-teman sekalian, salah satu godaan pemuda laki-laki khususnya adalah nih pandangan gitu. Sehingga ayat-ayat tentang pandangan sasarannya pasti laki-laki. Contoh ayat tentang godul basol, tentang mendudukan pasangan, pandangan pasangan, mendudukan pasangan pemajikan gelap-gelap artinya menundukkan pandangan. Ayat tentang menundukkan pandangan itu kan buat laki-laki. Yang kedua, ayat tentang zuyyina linnasi hubbus syahawat. Itu buat ayat buat laki-laki, bukan buat perempuan gitu kan. Sesungguhnya Allah kasih zuyyina perhiasan kalian tertarik terhadap syahwat terhadap wanita. Itu ayat untuk laki-laki. Allah itu menghati-hati buat ente dari sisi pandangan. Sebab disinilah letak kelemahan seorang laki-laki ini. Kalau perempuan lemahnya di telinga, pendengaran. Kalau laki-laki lemahnya di mata. Saya kasih tahu, kalau ente mau mendekati perempuan nih tips saya, itu penting kasep, itu penting awe mah gitu. Untuk ente lo bakal ngegulap tiap ngali kaca, benar tuh. Bagi perempuan paling lemah nih, sehingga lamun ngedeketan awewe ku bahasan alus. Nyen puisi juga Hilmi. Nya andai bapak ku tahu bisa ya puisi Hilmi. Andai bapak ku Jetli. Gitu. Nah, nyen puisi nya ku raba ternyata teh kotok misalnya nyen puisi. Itu perempuan dari sisi lemahnya pendengaran, sehingga mohon maaf perempuan itu kan kalau ngadenge sajengkal, dibeja-beja mah 2 jengkal kan gitu kan lemah dari sini. Gitu. Kalau laki-laki lemahnya di mata. Mohon maaf, lelaki sejelek apapun pasti nih dengan awe nu geulis. Iya, Gitunya. Ente ketika ningali awe nu jadi patokan bukan suaranya, bukan kepintarannya, bukan kesolehannya, kata-kata geulis teu gitu. Enak dipandang enggak? Kata kan eta. Kepada siapapun ente pasti ningali itu. Maka ayat-ayat tentang pandangan ini diturunkan untuk spesial untuk laki-laki, karena laki-laki lemah dari sisi pandangan. Maka dalam mengelola syahwat ini, bagaimana caranya kita bisa mengelola pandangan kita. Hari ini kan mungkin dulu ketika lihat wanita tidak berhijab itu hanya di jalan, hanya di tempat-tempat umum. Hari ini kan di kamar bisa ningali itu. Sosmed gitu ngelian gitu, bahkan live streaming pinya gitu. Nggak penting. Supaya 3 kali nista, aduh Gusti baturan urang gitu. Jadi emang itu insyaallah ya. Karena emang datang sendiri ke HP itu muncul kan ya. Gitu. Muncul awal pakai tetep. Nah, itulah yang menggairahkan syahwat seorang laki-laki gitu. Sehingga mohon maaf nih, perempuan itu karena konteksnya dia paham laki-laki itu melihat pandangan, sehingga loba awen loba dangdan gitu. Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati gitu ya. Dari cileuh turun ke tengah. Mangga awewe yang di kelas ya, saya lihat di kelasnya cewek-cewek loba mau kaca. Tiupan kieu. Kalau gue dah naon tiung kan ngomongin tiung. Oh, di make up, di bedak. Iyo warna beureum. Kuntu di pagar, kuntu di pagar. Yo di hali di non sekarang teh. Maskara. Maskara gitu. Beheung hideung. Ieu beungeut TK on gitu nya. Warni. Di pagar warna-warni juga TK ya kan gitu. Karena perempuan itu di situ. Nah, maka anak-anakku sekalian, adik-adikku, saya selalu berpikir mohon maaf dalam konteks ente pemuda, dalam konteks kisah Nabi Yakub ini, saya nitip nih godul basor. Godul basornya dari sisi pandangan ente, tundukan pandangan ketika ente melihat sesuatu yang menyebabkan syahwat itu muncul. Mohon maaf ketika syahwat ke wanita itu bisa menyebabkan godaan setan lain bos masuk. Ente ningali wanita tertarik, pasti godaan-godaan lain masuk gitu. Dari sisi mohon maaf ningali wanita itu tadi tiung misal, maka pikiran ente bisa bercabang ke itu kadieu gitu. Karena lemahnya di sini gitu. Lemah ente di sini mata. Maka ayat tentang qurrata ayun
penyejuk pandangan itu kan untuk laki-laki. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Maka waj'alna lil muttaqina imam, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa. Di mana itu munculnya? Dari laki-laki yang qurrata ayun, mampu menundukkan pandangan syahwat dirinya. Ente yang budak kok jadi imam anu soleh, hayang hafid Quran age ente bisa ngajaga pandangan. Bisa jadi budak ente teh berkah itu akibat ente. Itu bisa ngajaga pandangan. Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i itu kan ningali pun apa ya, paha wanita teu sengaja singbat gitu nya. Poho hafalan 2 juz. Ai ente dihaja sok mah. Diteteangan gitu nya. Tapi katina IG aya make celana sakieu, kieu supaya ketingali. Ya, sok kumaha dosana kayak gimana kan? Nah, Kak, hati-hatina pandangan tuh ya. Karena dari pandangan jatuh ke lain-lain pegangan hidup berarti ya. Pandangan hidup yang pegangan hidup. Karena pandangan hidup langsung karena pegangan hidup. Ya gitu ya, karena ente punya pegangan hidup, dipegang langsung dipegang hidup. Gitu ya. Hah? Ulah ya. Tapi setiap orang kan punya itu. Iya. Setiap laki-laki gitu. Jadi pelajarannya adalah menjaga pandangan. Gitu ya. Sehingga banyak laki-laki yang tergelincir oleh matanya. Geus nikah, geus aya nu halal, tapi kemudian masih menginginkan wanita yang lain. Nikah itu dalam rangka menghalalkan pandangan. Mohon maaf nih, Hilmi, sekalipun Hilmi punya ibu Hilmi meninggal, tidak bisa dimandikan oleh Hilmi. Karena itu berbeda jenis, lawan jenis. Yang beda jenis kelamin lah, mohon maaf ya. Beda jenis kelamin. Ibu Yopi meninggal tidak bisa dimandikan. Begitupun ketika ayah tidak bisa dimandikan oleh anak perempuan sekalipun satu nasab, anak kandung. Tapi mohon maaf, untuk konteks suami istri, ketika suatu saat Hilmi meninggal misal, amanat ke istri itu, tolong ketika saya meninggal pangamandiankeun, bisa eta mah gitu. Suami istri mah gitu. Saking ku halalna pandangan, Hilmi pun suatu saat ketika istri meninggal dimandian ku Hilmi itu bisa. Sekalipun berbeda jenis kelamin gitu. Hanya halal untuk istrinya gitu. Ya gitu. Pesan ke istri teh mun bapa maot pangamandiankeun. Sekalian langsung kawin deui cek eta gitu ya. Gitu kan jurigan. Tapi benar Mi, saya sering katakan ke istri saya, lamun saya mau tila kawin deui saya mah gitu. Sabab naon? Sabab ketika saya egois ulah nikah deui, seolah-olah memberikan beban ke istri saya untuk mendidik anak dan mencari nafkah sendiri gitu. Kan cinta itu tidak harus selamanya terus hanya untuk saya, tapi bagaimana cinta itu memberi kepada yang terbaik buat yang kita cintai gitu. Luar biasa. Ya, omat gitu, kawin deui, omat tuh kawin deui namanya teman tong gitu. Gitu nya, inya hiji ge encan cenah urang. Itu bisa langsung opat sih mah. Nya sakalikeun di. Sakalikeun. Kan ayeuna ke usum main moal. Baheula mah usum nikah sunatan masal. Kayak mah 5 tahun mah ka usum kawin masal. Aduh. Asli. Gini ya, kasih tahu. Ente laki-laki khususnya, saya kasih tahu adik-adik saya, tong sieun teu manggih jodoh. Asli, sama perbandingan laki-laki dan perempuan hari ini adalah 5 banding 1. 5 banding 1. Sok di kelas. Kalau mana istrinya? Istri di kelasnya. Si mana dijaluk kabeh sih mah. Di kelas kan 5 banding 1. Pangaosan, babakane mana bapak-bapak jeung ibu-ibu. Ibu-ibu. Terus kemudian di tempat-tempat umum, loba mana? Ibu-ibu awewe. Tuh nyusu yang mesti melang gitu awewe. Teu manggih jodoh. Gitu. Ente mah pasti manggih jodoh, geus aya jodohna. Awewe mah justru hariwang. Lamun teu kawin ayeuna berarti nu kaduang ke mun gitu. Aya lain dicandung mah gitu. Mantap bagi saya kalem tentang kerusuhan dengan jodoh teh ayeuna kena dicicil bobogohan teh ayeuna kene. Maka layak jodoh itu gitu. Ya, geus 5 banding 1 itu. Di Rusia ayeuna nya di Rusia populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga kemudian satu laki-laki bisa, mohon maaf ya, bisa nikah lebih dari 5. Di Rusia. Mun antar Rusia geus pada bogoh. Daweuh deui kitu sakieu na lain kasep lain. Daweuh deui. Lah kita seutik gitu. Daripada eueuh. Maka
Maka di Panawan, di Garut pun bisa jadi 5-10 tahun yang akan datang populasi perempuan lebih banyak. Gitu. Nu ngalahikeun lobana awewe sok bener laki. Ya. Lain hati menapikan perempuan ya, perempuan itu banyak keutamaannya. Tapi mungkin dalam konteks ini kalem dengan jodoh mah gitu. Iya. Adan. Alhamdulillah. Buka puasa lah. Buka puasa. Allahumma dahaba doma'u wabdalatil uhuru sabatal ajru insyaallah. Ya. Pas saudara seberapa menit ya? 5 menit ya. 25 menit ini ya, 25 menit ya. Saudara saya loba saudaranya. Sawae. Sebutan. Kayak itu. Ceng Pahri, aduh. Ceng Pahri. Ieu lamun tina ayat-ayat Cina nya. Ayat-ayat Cina nya Pahri jeung sa? Aisyah ta, eta jeung Aisyah. Imam Pahri jeung Isah nganana. Aisyah. Iqbal. Ada Yusuf. Ini yang diceritakan tadi lockdown di SMK. Oh iya, ada aja yang ngasutnya. Yusuf di lockdown di SMK. SMK ulah disebut iklannya. Kecuali lamun SMK-na make wardrobe dia nya. Iya. Wardrobe naon? Wardrobe jean ya. Enggak tahu amin. Nonton sih ya. Nonton. Bisa Mohon maaf. Nah, gitu ya. Di komunitas kita gitu kan adanya Wa Ahmad ya, gitu ya Wa Ahmad si Ahmad itu kan ya. Di kebiasaan kita. Ya. Cuaca nangkenya. Ti dieu mah sekalipun panas bakal aya embun ya di dia mah. Bagi yang ngerti saja ya nanti ya. Embun. Dia gitu. Enak ngopi heula. Adan. Ada. Telatnya di dieu nya. Telat. Setelah 10 menit. Ngobrol deui we. Cuaca antik. Antik ya cuaca aduh koneng kayaknya Gusti. Ke bulan madu ngeunah nama kita. Aduh. Sebelum kawin ya nya. Sebelum kawin. Teman-teman kita yang kemarin yang Pak Eki nikah itu. Iya. Dengan pacarnya yang sudah lama gitu ya. Calon istrinya. Lalu dibonceng lain, dikawin lain gitu nya. Teu ketang heui. Bisa lajo si Eki ge. Nah, maka gitu teman-teman ya. Pesan dari saya sebelum masuk ke azan dari saya, dari kisah Nabi Yakub ini, jadilah lelaki yang satu mempertahankan cinta itu bukan karena syahwat semata, tapi karena di rahim itulah calon anak saya akan lahir. Di rahim itulah anak terbaik itu akan datang gitu. Maka cintailah Allah, maka segala sesuatu akan mencintai ente gitu. Nah, yang kedua dalam mengolah syahwat. Santai. Ulah ka dicicil teh ayeuna. Dengan awewe teh ayeuna, cari perempuan dari sekarang. Bobogohan dari sekarang. Santai. Akan ada saatnya wanita terbaik itu datang di waktu yang tepat. Gitu. Tapi tong loba syarat. Ente itu nikah itu mudah sebetulnya. Nikah itu mudah. Yang rumit itu nafsu ente. Kudu kayak gelis mah, yang beunghar, yang soleha. Lamun hayang nu gelis, nu beunghar, nu soleha, lain ente selehana cik itu teh gitu. Ente nyieun syarat alus loba, nu gelis, nu soleha, nu pintar, nu beunghar, yatim piatu pan ngeunahnya langsung menang warisan. Cik si itu teh. Tina aya lagi moal ente selehana gitu nya. Maka nikah itu sebetulnya apa? Gampang. Yang sulit itu adalah selera kita. Nikah itu asal ente ada calon nu daekeun datang ka imahna deal jadi. Gitu. Kucai lamun mitohana mereka tanya akan udah kawin lah 7 tahun kebuka kolot atau Pak jangan tetap gitu. Dulu Nabi Yakub kawin 7 tahun karena memang umurnya panjang. Ayeuna kan 7 tahun sebuah kolot atuh kagok mualimin memang beresnya 7 tahun gitu. Maka itu anak-anak sekalian, jagalah pandangan, jaga mata supaya kita menjadi keluarga qurrata a'yun ya. Jaga mata, nitip karena mata ini sumber nafsu dan gejolak kita. Jarang nafsu datang dari telinga kan? Jarang nafsu datang dari dari lisan. Tapi nafsu bagi laki-laki sering-seringnya itu datang dari
Mata. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Maka hati-hatilah terhadap mata ini. Mata yang kemudian akan menimbulkan gejolak bagi ente, terutama laki-laki itu sebagai titik lemah bagi ente. Nah, maka terakhir dari saya, ketika ente sudah bisa mengelola syahwat, mengelola mata, mengelola pandangan, insya Allah Allah kasih hadiah pandangan yang lain, istri dan anak yang qurrata ayun. Ketika ente berharap qurrata ayun, sedangkan ente tidak bisa menjaga mata, jangan pernah berharap ada keturunan yang qurrata ayun ketika ente belum bisa menjaga pandangan. Gitu pertemuan kita kali ini. Ada adan, kita buka puasa dulu. Siap. Hari apa ini teh? Hari Kamis. Kamu mah. Jadi kamu jika ingat podcast sebelumnya. Podcast yang lalu tentang remaja kan itu ya. Hari ini mah tentang kawin wayahna we. Ngomongin tentang nikah. Kayak tentang pendidikan remaja itu di ujung berarti ketika Gus aya pendidikan tentang anak-anak 2 tahun 3 tahun gitu. Itulah kira-kira. Buka puasa lah. Buka puasa. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Bugis. Namanya bujal. Bugis lezat Iqbal. Oh, bujal. Bujal namanya teh. Gitu ya. Sponsor hiji-hijina. Kita mengundang sponsor yang lain ya. Ini free. Selama itu teman kita, selama itu sahabat kita, selama itu teman-teman yang support terhadap dakwah, kita support. Ditonton gratis, gak pakai iming-iming ini dan itulah. Ya. Karena podcast ini bukan untuk supaya kita di subscribe, enggak. Podcast kita ini mudah-mudahan ada orang yang terinspirasi aja gitu. Apalah kita namanya adaannya, alhamdulillah. Kasih kita buka, kita sambil tutup aja ya closing dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya Adinda Yopi yang selama ini di belakang layar, ini di depan layar ya. Anggar sih janu nyiapkeun nama tadi kan. Oke. Terima kasih Adinda Hilmi yang telah hadir di rumah saya. Kita udah azan, kita ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya di tempat yang sama ya. Nanti gimana menjung pagi di dia, menjung Hilmi di dia nya beda-bedanya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.